Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Eh, Ayat Alkitab untuk pembahasan khotbah hari ini terambil dari Matius 18 ayat 12 sampai 20. Nah, di sini kita akan membaca ayat yang ke-13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Nah, pembacaan dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 20 ini kita menyimpulkan atau kita simpulkan menjadi satu pokok tema, yaitu domba yang hilang. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Alangkah semangatnya kita ketika menemukannya kembali, barang yang kita sayang yang dulu pernah hilang. Nah, demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia merumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala yang memiliki domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat itu. Nah, ya tupuang Yesu umpak dengan misa perumpamaan ya moto misa domba atau ya tu bisa dilakana kita itu kita yang detoraya itu kwa barang peliharaan tak atau apa atau yang disayangi. Nah, tiba-tiba tak deh tentu ya tu penaanta ma pak dikiliut. Nah, pasti kita to inampui, pasti kita daka sampai diempakna. Nah, ketika kita menemukan satu ekor domba atau barang-barang yang kita sayangi yang sudah hilang atau tersesat, kita pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggembalakan banyak domba yang tidak tersesat. Yake den itu barang peliharaan tatu tadi anna tiba-tiba diampak sule tantu masan nangaliu di sading yate barang peliharaan ta itu tak na tersesat tu kenan bisa banget itu kenaan tapi yai kenang den tu barang apanta tak de anna tiba-tiba diampak sule pasti nang masanang ki susi moto tu na perumpamakan Puang Yesus domba yang hilang. Ya kita tu torotolino, sebenarnya kita itu domba yang hilang. Nah, Tuhan Yesus itu berusaha mencari kita untuk menyelamatkan kita. Nah, disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika menjumpai seekor domba
yang tersesat dan hilang. Nah, nah, ketika bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, karena begitulah besar kasih Allah pada Bapa pada anak-anaknya. Ia menginginkan seorang pun dari anak-anak yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Nah, kita tutor tolino nadaka ipuang karena kita itu manusia bisa dikategorikan itu sebagai domba yang hilang. Maka dari itu besar kasih Allah telah mencari kita untuk dibawa pulang atau kita itu diselamatkan. Nah, dalam cerita Alkitab ini para murid-murid Yesus bukanlah binatang atau domba, melainkan hanya perumpamaan saja. Nah, di sini jangan kita sidang jemaat, jangan kita menyala memaknai tentang cerita Alkitab ini. Dalam cerita Alkitab ini bukan diceritakan tentang murid Yesus itu adalah binatang atau domba, tetapi makna dari cerita Alkitab ini adalah hanya perumpamaan domba yang hilang. Nah, sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak aksi di hadapan seluruh jemaat. Nah, hal ini bertujuan agar mendapatkan saudara kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan. Nah, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, yake denki itu susah di ben arahan ketika kita berada di jalan yang salah, terus ada orang yang memberikan arahan bahwa hal ini yang kita jalan itu salah atau yang kita lakukan itu salah, tetapi kita memberontak, maka kita akan dikucilkan oleh masyarakat atau orang yang memberikan arahan kue elo umiko malah ke makam kukuan. Nah, di dalam Alkitab tersebut Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua muridnya untuk menentukan, menerima dan menerima atau tidaknya seorang yang hidup jemaat bersama mereka pada waktu itu. Ya, demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Amin firman Tuhan.